Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Halo semua, perkenalkan saya Kalvin Alapsi. Di sini saya akan menjadi moderator pada presentasi kali ini. Di sini saya tidak sendiri, melainkan bersama rekan-rekan saya, yaitu Izin memperkenalkan diri, nama saya Mutama. Izin memperkenalkan diri, nama saya Cahya Aulia. Saya Mutiara Sari. Saya Nuroma Oktavia. Saya Intan Aulia Fitriani. Saya Dita Fadila. Dan saya Fatin Maharani. tanpa berlama-lama, just kita saksikan materi yang akan disampaikan sama kelompok 1 yuk. Analisis buku teks pendidikan kewarganegaraan di sekolah dasar kelas 1 SD. Identitas buku, judul buku Pendidikan Pancasila untuk SD dan MI kelas 1, penulis Chani Ilmiati, Etika Indra Febriani Elisa Safitriani, penerbit Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, tahun terbit 2023, jumlah halaman 188 halaman, ISBN 978-623-194-614-0, nomor .jil lengkap, ISBN 978-632-194-615-7 JIL.1. Tujuan analisis buku yang pertama mengevaluasi tingkat kesesuaian materi dengan kompetensi dasar atau KD dan prinsip kurikulum merdeka, dan yang kedua mengidentifikasi integritas nilai-nilai Pancasila dan penguatan wawasan kebangsaan, dan yang ketiga menilai relevansi dan keterkaitan materi dengan kehidupan sehari-hari siswa, dan yang keempat menganalisis keefektifan penyajian materi dari aspek bahasa, ilustrasi, dan keberagaman budaya, dan yang kelima mengkaji potensi buku dalam mendorong keterampilan abad ke-21 dan keterpaduan lintas disiplin ilmu, dan yang keenam atau terakhir yaitu memastikan akurasi, kompetensi konseptual, dan memberikan panduan bagi guru. 1. Kesesuaian dengan kompetensi dasar dan tujuan. Pada bab 1, aku dan teman-temanku, bab ini berfokus pada pengenalan identitas diri dan keberagaman di lingkungan sekolah, termasuk perbedaan jenis kelamin, hobi, dan bahasa, serta mengenalkan aturan main bersama. Analisis menunjukkan bahwa bab ini sangat sesuai dengan capaian pembelajaran pada elemen Bhinneka Tunggal Ika, di mana peserta didik diharapkan dapat mengidentifikasi dan menghargai identitas dirinya. Materi aturan main melengkapi pembelajaran Bhinneka Tunggal Ika dengan meletakkan dasar kerjasama dan menghormati perbedaan dalam interaksi sosial. Pada bab 2, aku patuh pada aturan. Fokus bab ini adalah mengenalkan konsep aturan dan pentingnya kepatuhan terhadap aturan, baik di lingkungan keluarga maupun sekolah. Tujuan pembelajarannya mencakup kemampuan mengidentifikasi aturan, menceritakan contoh sikap patuh dan tidak patuh, serta menunjukkan perilaku patuh pada aturan tersebut. Hal ini sangat sesuai dengan elemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam capaian pembelajaran, yang menekankan pada pengenalan dan kepatuhan terhadap aturan di lingkungan keluarga dan sekolah. Pada bab 3, aku mengenal Indonesia. Tujuan utama bab ini adalah mengenalkan peserta didik pada identitas kebangsaan seperti bendera negara merah putih, lagu kebangsaan Indonesia Raya, simbol dan sila-sila Pancasila dalam lambang negara Garuda Pancasila. Bab ini secara eksplisit selaras dengan elemen Pancasila dan elemen Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu NKRI. Dalam capaian pembelajaran fase A yang menargetkan kemampuan peserta didik untuk mengenal simbol-simbol negara dan sila-sila Pancasila. Pada bab 4, aku dan lingkunganku, bab ini bertujuan agar peserta didik mengenal lingkungan tempat tinggal dan sekolah, serta mengembangkan sikap peduli dan perilaku menjaga kebersihan lingkungan. Selain itu, bab ini juga mengenalkan konsep gotong royong dalam konteks menjaga lingkungan. Tujuannya sangat terkait dengan elemen NKRI dalam capaian pembelajaran, yaitu mengenal karakteristik lingkungan tempat tinggal dan sekolah sebagai bagian dari NKRI, serta mempraktikkan sikap dan perilaku menjaga lingkungan. Saran dan rekomendasi bab 1, aku dan teman-temanku.
perlu diperkaya dengan lebih banyak aktivitas yang menumbuhkan rasa empati dan toleransi secara eksplisit, misalnya melalui kegiatan bermain peran atau diskusi sederhana tentang pengalaman menghargai perbedaan teman. Saran dan rekomendasi pada bab 2, aku patuh pada aturan. Untuk memperkuat pemahaman guru, dapat melibatkan peserta didik dalam merumuskan aturan kelas sederhana secara bersama-sama. Misalnya, aturan saat meminjam pensil atau berbicara di depan kelas, sehingga mereka merasa memiliki dan lebih bertanggung jawab untuk mematuhinya. Melatih dimensi gotong royong dan bernalar kritis. Saran dan rekomendasi pada bab 3, aku mengenal Indonesia. Guru memanfaatkan kegiatan proyek sederhana seperti membuat poster lambang Garuda Pancasila atau bendera merah putih, sambil menceritakan sedikit sejarah atau makna dari simbol-simbol tersebut dalam bahasa yang mudah dipahami anak kelas 1 untuk melatih kreativitas dan berbineka global. Saran dan rekomendasi pada bab 4, aku dan lingkunganku. Guru sebaiknya menyelenggarakan kegiatan praktik langsung di lingkungan sekolah. Misalnya, proyek menanam atau memilah sampah sederhana atau kegiatan kerja bakti mini. Untuk memastikan pemahaman tentang gotong royong dan kepedulian lingkungan tidak hanya bersifat teoritis sehingga mencapai profil pelajar Pancasila. Yang kedua yaitu relevansi buku PKN kelas 1 dengan nilai Pancasila. Bab 1, aku dan teman-temanku. Sila yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Relevansi bab 1 dengan nilai Pancasila yang pertama yaitu anak diajari untuk bersyukur atas tubuh dan kesehatan sebagai anugerah yang diberikan oleh Tuhan. Sila yang kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Anak belajar untuk menghargai perbedaan baik jenis kelamin, suku, dan latar belakang teman. Sila ketiga yaitu persatuan Indonesia. Anak diajak untuk bekerja sama seperti bergotong royong lalu bermain dalam keberagaman. Sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dalam sila keempat ini, anak belajar untuk mematuhi aturan permainan seperti permainan kelompok atau bersama dan bermain dengan cara jujur. Sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pada sila ini, anak diajari untuk peduli, lalu saling tolong-menolong, dan tidak curang dalam permainan. Bab kedua, aku patuh pada aturan. Relevansi dengan nilai Pancasila. Sila pertama yaitu anak diajari berdoa sebelum makan, lalu berdoa sebelum tidur sebagai wujud syukur dan ketakwaan. Sila kedua, anak belajar disiplin, lalu menghargai waktu dan peduli pada kebersihan diri serta lingkungan. Sila ketiga yaitu anak memahami pentingnya aturan untuk ketertiban bersama dalam keluarga maupun masyarakat. Sila kelima, anak belajar bertanggung jawab terhadap kebersihan rumah dan lingkungan sebagai wujud keadilan sosial. Bab 3, aku mengenal Indonesia. Relevansi dengan nilai Pancasila. Sila pertama yaitu bendera dan lagu kebangsaan diajarkan dengan penuh hikmat sebagai bentuk rasa syukur pada Tuhan atas kemerdekaan. Sila kedua, anak diajak menghormati bendera, lagu kebangsaan, dan lambang negara sebagai wujud penghargaan atas jasa para pahlawan. Sila ketiga yaitu pengenalan Bhinneka Tunggal Ika, bendera merah putih, dan lagu Indonesia Raya untuk memperkuat rasa cinta tanah air dan persatuan. Sila keempat, siswa diajak memahami makna Garuda Pancasila sebagai lambang negara yang mencerminkan musyawarah dan kebijaksanaan. Sila kelima, yaitu simbol-simbol Pancasila dijelaskan dengan nilai-nilai keadilan seperti padi dan kapas yang melambangkan kemakmuran bersama. Bab 4, aku dan lingkunganku. Relevansi dengan nilai Pancasila. Sila pertama yaitu siswa diajak untuk bersyukur atas lingkungan yang indah dan bersih sebagai ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Sila kedua yaitu siswa belajar peduli pada kebersihan lingkungan rumah dan sekolah sebagai bentuk kepedulian sosial. Sila ketiga yaitu gotong royong untuk membersihkan kelas dan lingkungan yang mencerminkan semangat persatuan. Sila keempat, siswa diajak untuk berpartisipasi dalam keputusan bersama untuk menjaga kebersihan dan ketertiban kelas.
Sila kelima, anak memahami pentingnya menjaga lingkungan untuk kesejahteraan bersama. Pada buku PKN kelas 1 ini sudah cukup baik, namun ada beberapa rekomendasi untuk buku ini, yaitu pada bab pertama, Aku dan Teman-temanku. Dengan menambahkan cerita pendek seperti tentang persahabatan dan keberagaman yang berguna untuk menanamkan nilai-nilai toleransi, saling menghargai, dan persatuan sejak dini. Rekomendasi untuk bab 2, Aku patuh pada aturan. Untuk memperdalam pemahaman, ditambahkan penekanan pada alasan atau manfaat di balik setiap aturan. Contohnya, selain menyatakan harus cuci tangan sebelum makan, bisa ditambahkan pertanyaan pemantik seperti, menurut kalian, mengapa kita harus cuci tangan dahulu? Hal ini akan melatih nalar kritis dan membuat anak memahami bahwa aturan dibuat untuk kebaikan mereka, bukan sekedar perintah. Selanjutnya rekomendasi untuk bab 3, Aku Mengenal Indonesia. Dengan menambahkan lagu Indonesia Raya dan lagu-lagu nasional lainnya, agar siswa secara tidak langsung menanamkan rasa cinta tanah air dan kebanggaan terhadap tanah air. Bab 4 yaitu Aku dan Lingkunganku. Dengan memperkenalkan contoh permainan tradisional sebagai bagian dari budaya gotong royong. Hal ini menumbuhkan nilai-nilai seperti kerjasama, lalu kebersamaan, tolong-menolong, dan musyawarah. Selanjutnya ada penguatan identitas nasional dan wawasan kebangsaan. Pada bab 1, Aku dan Teman-temanku, bab ini meletakkan fondasi identitas nasional melalui penanaman nilai-nilai dasar Pancasila, terutama sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Fokusnya adalah pengenalan diri dan orang lain, serta cara menghargai perbedaan jenis kelamin, kegemaran, dan asal-usul teman. Hal ini membangun dasar karakter bangsa Indonesia sebagai pribadi yang menghargai kemanusiaan, bertoleransi, dan mampu hidup rukun dalam keragaman. Hal ini adalah langkah awal menuju wawasan kebangsaan, yaitu pemahaman bahwa Indonesia dibangun di atas individu yang saling berbeda namun saling menghormati. Pada bab 2, Aku Patuh pada Aturan. Bab ini secara langsung menanamkan salah satu pilar utama identitas nasional, yaitu karakter warga negara yang disiplin, taat hukum, dan bertanggung jawab. Melalui contoh praktis seperti antri, menjaga kebersihan, dan melaksanakan tugas, siswa dikenalkan pada pentingnya tata tertib. Ini adalah perwujudan awal dari sila keempat dan sila kelima, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Wawasan kebangsaan dibangun dari pemahaman bahwa patuh pada aturan adalah bagian dari sistem bernegara yang bertujuan menciptakan ketertiban umum dan keadilan bagi semua. Pada bab 3, Aku Mengenal Indonesia, ini adalah bab yang paling spesifik dalam penguatan identitas nasional dan wawasan kebangsaan. Bab ini secara langsung memperkenalkan pada siswa ciri khas dan kekayaan Indonesia, seperti keragaman suku, budaya, pakaian adat, bahasa, dan lagu daerah. Siswa dikenalkan pada simbol-simbol negara seperti bendera merah putih, bahasa Indonesia, dan lambang Garuda Pancasila. Inti dari bab ini adalah mengajarkan bahwa meskipun kita memiliki banyak perbedaan, kita semua adalah satu bangsa Indonesia, sejalan dengan semboyan kita yaitu Bhinneka Tunggal Ika dan sila ketiga Persatuan Indonesia, sehingga memperkuat kesadaran akan kesatuan wilayah dan kebangsaan. Pada bab 4, Aku dan Lingkunganku, bab ini berfokus pada interaksi siswa dengan lingkungan terdekat seperti rumah, sekolah, dan alam, dan mengajarkan sikap gotong royong, peduli, dan bertanggung jawab terhadap alam. Secara tidak langsung, ini memperkuat identitas nasional sebagai bangsa yang menjunjung tinggi kebersamaan atau gotong royong, yang merupakan nilai luhur bangsa Indonesia. Wawasan kebangsaan diperluas dengan menanamkan kesadaran bahwa menjaga lingkungan dan fasilitas publik adalah wujud cinta tanah air dan tanggung jawab sebagai bagian dari komunitas yang lebih besar demi kepentingan bersama. Selanjutnya ada saran dan rekomendasi. Pada bab 1, Aku dan Teman-temanku,
Tambahkan aktivitas sederhana yang melibatkan pengenalan visual simbol negara, yaitu Garuda Pancasila atau lagu kebangsaan pendek saat sesi perkenalan agar cinta simbol bangsa tertanam sejak awal. Pada bab 2, aku patuh pada aturan. Perkuat materi dengan kisah singkat heroik tapi sederhana tentang tokoh yang sangat menjunjung tinggi disiplin atau keadilan untuk memberikan contoh nyata karakter ideal warga negara. Pada bab 3, aku mengenal Indonesia. Jangan hanya membahas bentuk dan nama simbol. Tambahkan permainan interaktif atau dialog yang menunjukkan cara menghargai perbedaan budaya secara aktif. Misalnya, mengucapkan terima kasih dalam bahasa daerah yang berbeda-beda. Pada bab 4, aku dan lingkunganku, jelaskan bahwa kegiatan sederhana seperti membuang sampah pada tempatnya atau merawat tanaman adalah wujud konkret dari cinta tanah air, menghubungkan aksi kecil dengan makna kebangsaan yang besar. Baik, di sini saya akan menjelaskan nomor 4, penanaman nilai demokrasi dan hak asasi manusia. Yang pertama, pada bab 1, aku dan teman-temanku. Pada bab ini, penanaman nilai-nilai demokrasi diwujudkan melalui praktik kerukunan, musyawarah, kerjasama, dan bersikap adil. Sementara, hak asasi manusia difokuskan pada pengenalan hak dan kewajiban dasar, seperti hak identitas diri dan menghormati martabat teman. Selanjutnya, bab 2, aku patuh pada aturan. Pada bab 2, keterkaitan dengan nilai demokrasi berpusat pada kepatuhan terhadap hukum atau aturan-aturan yang berlaku dan partisipasi. Pada bab 2 juga membahas tentang mengenal dan mematuhi aturan, dan ini tidak bisa dipisahkan dari konsep hak dan kewajiban. Baik, selanjutnya ada bab 3, aku mengenal Indonesia. Pada bab 3 membahas keberagaman suku, bahasa, dan agama. Siswa belajar bahwa setiap orang memiliki hak untuk memiliki identitas, suku, dan agama yang berbeda. Nilai demokrasi pada bab ini memperkenalkan simbol-simbol negara yang merupakan representasi dari sistem demokrasi. Baik, selanjutnya ada bab 4, aku dan lingkunganku. Pada bab 4 ini, nilai demokrasi adalah bentuk partisipasi siswa dalam kerjasama. Siswa belajar bahwa hasil yang baik dicapai melalui kerjasama dan pembagian tugas. Sementara nilai hak asasi manusia yaitu tanggung jawab bersama. Siswa belajar memiliki lingkungan yang bersih adalah hak mereka, dan mereka memiliki kewajiban untuk ikut serta menjaga kebersihan di lingkungan sekolah. Baik, kita akan masuk ke saran dan rekomendasi. Pada bab 1, aku dan teman-temanku bisa perkuat konsep hak dan kewajiban dengan diajarkan melalui aturan bermain seperti menghormati teman. Nilai demokrasi diajarkan melalui pemilihan mini seperti memilih permainan atau ketua kelompok. Dengan cara ini siswa kelas 1 belajar melalui peniruan dan pengalaman visual. Pada bab 2, aku patuh pada aturan. Ubah aturan pasif menjadi keputusan bersama, memperkuat demokrasi. Hubungkan pelanggaran aturan dengan dampak pelanggaran hak untuk memperkuat hak asasi manusia. Siswa perlu menyadari bahwa melanggar aturan sama dengan melanggar hak orang lain. Selanjutnya, bab 3, aku mengenal Indonesia. Tambahkan proyek peta keberagaman kelas untuk memperkuat toleransi dan hak asasi manusia. Selanjutnya, bisa juga membuat modul cerita, kepala banteng dan rantai emas untuk memperkuat nilai inti Pancasila. Baik, yang terakhir ada bab 4, aku dan lingkunganku. Tekankan bahwa kesepakatan diwujudkan dalam bentuk memilih tugas. Misalnya siapa yang menyiram, siapa yang menyapu, atau siapa yang merapikan. Perkuat konsep keseimbangan antara hak dan kewajiban. Istilah lingkungan yang bersih dan aman sudah baik, namun diperjelas bahwa keadilan diwujudkan ketika semua berpartisipasi. Artinya, tidak ada yang hanya menikmati hasilnya saja. Bab 1, aku dan teman-temanku. Pada bagian 5, tentang keterkaitan dengan konteks kehidupan siswa sehari-hari. Ya, konsep dengan konteks kehidupan siswa sehari-hari sangat jelas terdapat dan menjadi dasar dalam materi bab 1. Aku dan temanku pada buku pendidikan Pancasila kelas 1 kurikulum Merdeka. Materi dalam bab ini secara eksplisit dirancang untuk menghubungkan nilai-nilai Pancasila dengan pengalaman siswa yang meliputi 1. Mengenal diri sendiri, yaitu siswa diajak untuk memperkenalkan diri, menceritakan pengalaman, dan mengamati aktivitas mereka sehari-hari. Misalnya, aktivitas sebelum berangkat sekolah, ini adalah konteks kehidupan pribadi mereka.
mengenal perbedaan teman, pembahasan mengenai perbedaan jenis kelamin, ciri fisik, rambut, tubuh, dan asal daerah teman, merupakan bagian dari interaksi sosial siswa di sekolah dan di lingkungan bermainan mereka setiap hari. Pada bab 2, aku patuh pada aturan tentang keterkaitan dengan konteks kehidupan siswa sehari-hari. Di bab 2 ini secara khusus membahas aturan yang ada di 3 lingkungan utama siswa yang langsung terkait dengan keseharian mereka, yaitu 1. Aturan di rumah. Materi ini mengajarkan siswa tentang aturan-aturan paling dasar yang mereka temui setiap hari, seperti merapikan tempat tidur setelah bangun, berdoa sebelum dan sesudah makan, menjaga kebersihan rumah, dan mengembalikan barang ke tempatnya, berpamitan dan memberi salam saat keluar atau masuk rumah. 2. Aturan sekolah. Materi ini langsung membahas konteks yang sedang dialami siswa saat ini, yaitu lingkungan sekolah. Memakai seragam sesuai ketentuan, melaksanakan tugas piket kelas, tidak membuat keributan di kelas, membuang sampah pada tempatnya. 3. Hak dan kewajiban. Pembelajaran dalam bab ini juga mengenalkan konsep dan kewajiban yang sederhana kontekstual seperti mematuhi aturan yang harus dipatuhi. Hak seperti mendapatkan lingkungan bersih atau bermain dengan tertib yang diterima sebagai manfaat dari kepatuhan tersebut. Bab 3, aku mengenal Indonesia. Tentang keterkaitan dengan konteks kehidupan siswa sehari-hari. Bab 3, dalam buku Pendidikan Pancasila kelas 1 SD, kurikulum Merdeka memiliki keterkaitan kuat dengan konteks kehidupan siswa sehari-hari. Bentuk keterkaitannya: 1. Pengalaman siswa mendengar atau menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bab 4, aku dan lingkunganku. Pada bagian 5, keterkaitan dengan konteks kehidupan siswa sehari-hari. Keterkaitan konteks kehidupan siswa sehari-hari sangat ada di dalam bab 4, aku dan lingkunganku. Kurikulum Merdeka dan buku Pancasila kelas 1 sengaja merancang materi agar relevan dengan pengalaman anak di rumah dan di sekolah, serta mendorong penerapan nilai-nilai Pancasila dalam tindakan sehari-hari. Catatan rekomendasi. Pada bab 1, aku dan teman-temanku. Bagian 5, memperbanyak permainan kooperatif dan berbagai peran. Rekomendasi. Seluruh kegiatan pembelajaran harus didominasi oleh permainan kelompok yang memerlukan koordinasi dan pembagian tugas yang jelas, kooperatif, bukan hanya sekadar bermain berdampingan paralel. Bab 2, aku patuh pada aturan. Pada bagian 5 ini, 1. Tambahkan lebih banyak contoh nyata dari kehidupan siswa. Meskipun materi sudah relevan, akan lebih baik jika buku memberikan contoh tambahan seperti aturan bermain di lingkungan rumah atau saat berinteraksi dengan teman sebaya. Bab 3, aku mengenal Indonesia. Pada bagian 5, perlu memperluas integrasi lintas mata pelajaran. Meskipun bab 2 aku patuh pada aturan tidak dirancang secara eksplisit sebagai tema lintas mata pelajaran, guru dianjurkan untuk mengembangkan kegiatan pembelajaran yang menghubungkan materi dengan aturan mata pelajaran lain seperti Bahasa Indonesia, IPS, SBDP, dan lain-lain agar pembelajaran lebih kontekstual dan bermakna. Bab 4, aku dan lingkunganku. Pada bagian 5 ini, 1. Menambahkan contoh perilaku di rumah, di sekolah, dan di lingkungan sekitar yang benar-benar dialami siswa. Misalnya, menjaga kebersihan kelas, menyapa tetangga, dan membantu teman. Yang kedua, memperbanyak ilustrasi visual tentang situasi sehari-hari agar siswa lebih mudah memahami. Selanjutnya ada penggunaan bahasa yang jelas dan sesuai usia. Pada bab 1, aku dan teman-temanku, bab ini menggunakan bahasa yang sangat personal dan konkret agar mudah diserap anak. Fokusnya adalah pada pengalaman langsung siswa menggunakan kalimat perintah dan ajakan sederhana. Misalnya, ayo kita berkenalan, serta kosakata dasar yang berkaitan erat dengan diri mereka seperti nama, suka, dan tidak suka. Pendekatan bahasa yang langsung menunjuk pada diri sendiri ini memudahkan siswa kelas 1 SD untuk mengaitkan materi pengenalan diri dan perbedaan dengan kehidupan sehari-hari.
Pada bab 2, aku patuh pada aturan. Untuk mengajarkan konsep abstrak seperti aturan, bab ini menggunakan bahasa yang tegas namun bersahabat, memecah aturan menjadi contoh perilaku nyata yang familiar bagi anak, seperti antri atau merapikan mainan. Istilah hukum atau tata tertib yang rumit dihindari, diganti dengan bahasa perilaku yang disertai keterangan sederhana mengenai alasannya. Ini memastikan anak memahami bahwa aturan adalah cara untuk hidup rukun dan aman, bukan sekedar daftar larangan. Pada bab 3, aku mengenal Indonesia. Bab ini menyajikan materi yang luas seperti keragaman suku dan simbol negara, dengan bahasa yang lugas dan didukung visual. Meskipun kontennya kompleks, penjelasan dibuat bertahap dan berulang-ulang untuk membantu anak menghafal dan memahami. Simbol negara dijelaskan dengan frasa sederhana dan langsung. Sementara keragaman diperkenalkan melalui kosakata yang mudah diingat, sehingga anak dapat mengadaptasi nilai-nilai kebangsaan tanpa terbebani definisi yang panjang dan berbelit-belit. Pada bab 4, aku dan lingkunganku, materi ini menggunakan bahasa yang fokus pada kata kerja aksi untuk mengajak anak berinteraksi dan bertanggung jawab terhadap lingkungannya. Misalnya, membantu membersihkan dan bekerja sama. Bahasa yang lugas ini mempermudah anak mengadaptasi nilai sosial seperti gotong royong dan kepedulian. Penekanan bahasa adalah pada tindakan yang sangat sederhana dalam konteks lingkungan terdekat, seperti rumah, sekolah, atau alam, membuat nilai-nilai luhur menjadi lebih mudah dipraktikkan. Selanjutnya ada saran dan rekomendasi. Pada bab 1, aku dan teman-temanku, penggunaan bahasa dapat diperkaya dengan rima atau lagu pendek untuk mengenalkan nama dan perbedaan, karena elemen musikal lebih mudah melekat di ingatan anak-anak. Pada bab 2, aku patuh pada aturan. Tambahkan dialog contoh yang berisi kalimat apresiasi terhadap perbedaan. Ini membantu siswa tidak hanya mengenal perbedaan, tetapi juga secara aktif menghargai perbedaan tersebut, mengubah konsep keberagaman menjadi nilai. Pada bab 3, aku mengenal Indonesia. Saat mengenalkan keberagaman, gunakan permainan interaktif atau role play yang melibatkan penggunaan bahasa daerah sederhana. Ini membuat proses menghargai kebudayaan menjadi kegiatan yang menyenangkan. Pada bab 4, aku dan lingkunganku, pastikan instruksi kegiatan praktik, misalnya membersihkan, menggunakan kalimat ajakan yang bersemangat, dan menanamkan perasaan senang untuk menghindari kesan bahwa tanggung jawab dan gotong royong adalah tugas yang memberatkan. 7. Keberagaman contoh dan representasi budaya lokal. Bab 1, aku dan teman-temanku. Bab ini berfokus pada pengenalan diri, identitas, dan perbedaan antara teman, termasuk perbedaan jenis kelamin, ciri fisik, dan kesukaan. Representasi keberagaman budaya lokal mungkin belum menjadi fokus utama, namun biasanya diselipkan melalui visualisasi tokoh yang beragam. Misalnya Panca, Sila, Sakti, Bina, dan Ika yang disebut berasal dari beberapa daerah, serta ilustrasi kegiatan sehari-hari yang dapat mencakup pakaian atau lingkungan yang mencerminkan latar belakang daerah berbeda. Keberagaman yang ditekankan adalah pada ranah individu dan sosial terdekat sebagai fondasi awal menuju pemahaman keberagaman yang lebih luas. Pada bab 2, aku patuh pada aturan. Fokus bab ini adalah menanamkan konsep aturan dan ketertiban baik di rumah maupun di sekolah yang sejalan dengan nilai-nilai Pancasila. Keberagaman contoh dan representasi budaya lokal tidak secara langsung menjadi materi inti pada bab ini. Namun contoh-contoh kepatuhan terhadap norma dan etika sopan santun
yang diajarkan dapat dikaitkan dengan nilai-nilai lokal atau adat istiadat di daerah tertentu. Misalnya melalui cara bertamu, cara berbicara dengan orang tua ataupun guru, atau etika makan yang memiliki nuansa lokal. Pada bab 3, aku mengenal Indonesia. Bab ini secara eksplisit memiliki potensi dan tanggung jawab terbesar untuk mengenalkan keberagaman. Meskipun materinya fokus pada pengenalan simbol dan makna Pancasila serta lambang negara Garuda Pancasila, buku biasanya akan menyertakan ilustrasi yang menunjukkan Indonesia sebagai negara kepulauan dengan kekayaan alam dan kebudayaan. Representasi keberagaman budaya lokal seringkali muncul melalui gambar, pakaian adat, rumah adat, atau makanan khas dari berbagai provinsi. Saat ini menjelaskan konsep persatuan Indonesia atau semboyan Bhinneka Tunggal Ika, walaupun semboyan ini mungkin baru diperkenalkan secara mendasar. Pada bab 4, aku dan lingkunganku, bab ini bertujuan mengenalkan siswa pada lingkungan sekitar, rumah, sekolah, dan alam, dan pentingnya menjaga kebersihan, kesehatan, serta hubungan yang baik dengan sesama dan alam, yang sejalan dengan nilai-nilai Pancasila, khususnya keadilan sosial dan kemanusiaan, keberagaman contoh dan representasi budaya lokal. Dalam bab ini dapat disiapkan melalui kegiatan gotong royong atau aktivitas peduli lingkungan yang mencerminkan tradisi kearifan lokal dalam menjaga alam. Contohnya ilustrasi kegiatan bersih-bersih lingkungan yang memiliki nuansa arsitektur atau tata letak pemukiman khas daerah. Saran dan rekomendasi pada bab 1, aku dan teman-temanku disarankan untuk memastikan ilustrasi teman dalam berbagai kegiatan mencakup representasi visual yang lebih eksplisit terhadap keberagaman pakaian adat sederhana atau aksesoris khas daerah secara profesional. Guru juga dapat disarankan untuk menggunakan contoh nama teman yang diambil dari berbagai suku di Indonesia saat memberikan contoh dalam pembelajaran. Saran dan rekomendasi pada bab 2, aku patuh pada aturan. Perlu ditambahkan contoh-contoh aturan atau norma sopan santun lokal yang berlaku umum di berbagai daerah, seperti mencium tangan orang tua, menyapa dengan bahasa setempat. Sebagai variasi penerapan atau aturan yang bersifat universal, sebagai siswa menyadari bahwa kepatuhan juga berakar pada nilai-nilai luhur budaya daerah. Saran dan rekomendasi pada bab 3, aku mengenal Indonesia. Perlu memastikan bahwa representasi budaya lokal, rumah adat, pakaian adat, kesenian yang disajikan tidak hanya terpusat pada beberapa daerah besar, tetapi mencakup keragaman visual yang lebih luas dan merata. Selain itu, perlu ditambahkan narasi atau aktivitas singkat yang melibatkan identifikasi, beberapa contoh lagu daerah atau permainan tradisional sebagai representasi budaya lokal yang lebih dinamis. Saran dan rekomendasi pada bab 4, aku dan lingkunganku. Siswa perlu diperkenalkan pada contoh kearifan lokal terkait pelestarian lingkungan atau hidup bermasyarakat, seperti tradisi menanam pohon, pembagian air, atau menjaga kebersihan sungai. Dari berbagai daerah, hal ini dapat membantu mengkontekstualisasikan nilai Pancasila dalam praktik budaya sehari-hari. Guru dapat meminta untuk mencari contoh-contoh kearifan lokal yang relevan dengan lingkungan sekolah dan domisi siswa. Yaitu bagian 8, ketersediaan aktivitas reflektif dan diskusi. Pada bab 1, aku dan teman-temanku. Apakah terdapat aktivitas reflektif dan diskusi? Jawabannya ya, sangat umum ada. Biasanya berupa mengamati gambar, teman-teman, berdiskusi bagaimana cara berteman, apa yang kamu rasakan saat bermain bersama teman-teman.
Lalu ada refleksi sederhana. Siapa temanmu? Mengapa kita harus saling membantu sesama teman? Lalu bab 2. Aku patuh pada aturan. Apa terdapat aktivitas reflektif dan berdiskusi? Ya, biasanya mencakup diskusi. Mengapa aturan dibuat? Apa yang terjadi jika aturan dilanggar? Aktivitas simulasi, aturan kelas. Lalu refleksi, aturan apa yang kamu patuhi di rumah dan di sekolah. Bab 3. Aku mengenal Indonesia. Apakah terdapat aktivitas reflektif dan diskusi? Ya, biasanya ada, terutama terkait identitas diri dan negara. Umumnya berupa diskusi, apa lambang negara kita dan apa warna bendera Indonesia. Kegiatan mengenal keberagaman sederhana seperti pakaian adat dan bahasa daerah. Lalu ada refleksi, apa yang paling kamu diskusi dari Indonesia. Lalu bab 4. Aku dan lingkunganku. 1. Aktivitas diskusi. Aktivitas diskusi biasanya mencakup diskusi tentang lingkungan bersih dan kotor, mengamati gambar kegiatan merawat lingkungan, dan menjawab pertanyaan diskusi sederhana tentang cara bagaimana menghemat air, merawat tanaman, dan membuang sampah. Yang kedua, aktivitas reflektif. Apa yang kamu lakukan untuk menjaga lingkungan hari ini? Bagaimana perasaan saat lingkungan bersih? Dan apa kamu udah membantu merapikan kelas? Catatan rekomendasi pada bab 1. Guru dapat menambah kegiatan berbagi pengalaman tentang kebaikan teman. Gunakan permainan kerjasama untuk memperkuat nilai kebersamaan. Tambahkan lembar perasaan hari ini untuk memperkuat refleksi anak. Lalu, catatan rekomendasi bab 2. Tambahkan permainan role play. Menanti aturan. Antre. Merapikan barang. Perkuat refleksi dengan pertanyaan. Apa manfaat patuh aturan untukmu dan temanmu? Lalu, gunakan contoh konkret dari lingkungan anak. Lalu, catatan rekomendasi bab 3. Gunakan gambar atau wahana visual agar anak lebih memahami keberagaman. Perkuat refleksi bagaimana cara mencintai Indonesia walaupun masih kecil. Ajak anak bercerita tentang daerah asal dirinya atau keluarganya. Lalu, catatan rekomendasi bab 4. Rekomendasi penguatan untuk guru. Ajak siswa melakukan praktik langsung. Memungut sampah, merawat tanaman kelas. Lalu tambahkan jurnal lingkungan 1, kalimat per hari tentang tindakan menjaga lingkungan. Gunakan role play tentang perilaku baik di lingkungan. Contohnya seperti buang sampah, hemat air, dan perlihatkan gambar atau video pendek untuk merangsang diskusi siswa. Akurasi fakta sejarah dan hukum. Pada bab 1, aku dan teman-temanku. Materi pada bab ini umumnya memperkenalkan konsep pertemanan, keragaman, dan sikap saling menghargai. Secara historis maupun hukum, konten seperti ini tidak mengandung fakta sensitif sehingga akurasinya cenderung aman dan sederhana. Bab ini biasanya menekankan nilai kebinekaan dan sikap saling menghormati yang sesuai dengan tujuan pendidikan Pancasila pada jenjang sekolah dasar. Resiko ketidakakuratan kecil, tetapi konsep keragaman sebaiknya dijelaskan dengan contoh yang tepat dan tidak stereotipikal. Saran atau rekomendasi untuk buku ini. Tambahkan ilustrasi konkret tentang kegiatan saling membantu dan bekerja sama, serta contoh keragaman fisik, budaya, atau minat yang sederhana tetapi tidak
generalisasi. Perkuat juga aktivitas refleksi seperti bagaimana caramu menjadi teman yang baik. Saran atau rekomendasi untuk bab 2 yaitu perbaiki dengan menambahkan contoh aturan yang sesuai konteks lokal. Contoh seperti aturan kelas, perpustakaan, tata tertib saat upacara. Hindari kalimat yang terdengar seperti kewajiban hukum formal. Fokus kepada aturan sosial yang mudah dipahami anak kelas 1 sekolah dasar. Saran atau rekomendasi untuk bab 3. Tambahkan visual yang jelas untuk simbol negara, peta sederhana, dan berikan kalimat penjelas yang tidak multitafsir. Misalnya, jelaskan bahwa Indonesia terdiri dari banyak pulau, bukan menyebut jumlah tertentu jika tidak diperlukan. Perbaiki contoh budaya dengan memilih representatif dari berbagai daerah, tetapi tetap ringkas dan tidak membingungkan siswa. Saran atau rekomendasi untuk bab 4 yaitu perkaya ilustrasi mengenai kegiatan menjaga lingkungan seperti memilah sampah, membersihkan kelas, atau menyiram tanaman. Sertakan pula kegiatan proyek mini seperti Hari Peduli Lingkungan agar tidak hanya teoritis. Baik teman-teman, kita memasuki pembahasan nomor 10 yaitu kesesuaian ilustrasi dan gambar dengan materi. Pada bab 1, aku dan teman-temanku, ilustrasi sudah mendukung karena dapat menggambarkan keberagaman atau dasar dari hak asasi manusia. Ilustrasi menunjukkan anak-anak dengan berbagai latar belakang yang berbeda tetapi tetap berinteraksi secara harmonis. Memvisualisasikan interaksi sosial atau dasar dari demokrasi. Ilustrasi menunjukkan anak-anak yang melakukan musyawarah sederhana, berbagi, meminta maaf, atau saling menolong. Pada bab 2, aku patuh pada aturan, ilustrasi dan gambar pada bab 2 sudah sesuai. Ilustrasi ini membantu memvisualisasikan aturan dan dampak secara konkret dan ramah anak. Bahasa visual yang jelas memudahkan anak untuk memahami materi yang disampaikan. Selanjutnya bab 3, aku mengenal Indonesia. Ilustrasi dan gambar sudah sangat sesuai. Ilustrasi sudah memuat pengenalan simbol negara, Pancasila, Garuda, bendera, mengenal keberagaman, berbagai suku, pakaian adat, rumah adat, dan alat musik dari berbagai daerah, dan kontekstualisasi nilai, gambar yang menunjukkan aktivitas sosial. Nah, yang terakhir ada bab 4, aku dan lingkunganku. Ilustrasi pada bab 4 ini menunjukkan lingkungan rumah dan sekolah. Ilustrasi sudah sangat baik, memperlihatkan lingkungan tempat tinggal dan sekolah siswa. Siswa juga dapat menjaga lingkungan dengan baik, ikut serta membersihkan lingkungan mereka agar nyaman saat berada di sana. Baik teman-teman, kita memasuki saran dan rekomendasi. Pada bab 1, aku dan teman-temanku bisa tambahkan ilustrasi kolase wajah dan keunikan diri. Ini menekankan bahwa setiap anak itu unik dan berbeda tetapi tetap satu. Juga ilustrasi aksi persahabatan yang menunjukkan tindakan nyata dari nilai Pancasila dalam pertemanan. Baik, pada bab 2, aku patuh pada aturan. Tambahkan ilustrasi sebelum dan sesudah untuk memvisualisasikan dampak. Menunjukkan kontras antara kekacauan dan keteraturan yang secara tidak langsung mengajarkan konsekuensi dari tindakan. Ilustrasi hak versus kewajiban yang berpasangan untuk memperkuat keadilan atau hak asasi manusia. Ilustrasi ini fokus pada keseimbangan antara apa yang harus dilakukan atau kewajiban dan apa yang didapatkan atau hak. Pada bab 3, aku mengenal Indonesia. Tambahkan ilustrasi anak Indonesia di pelataran sekolah yang fokus pada keberagaman. Ilustrasi ini berfungsi sebagai sampul visual untuk konsep Bhinneka Tunggal Ika. Ilustrasi galeri simbol negara interaktif, fokus identitas nasional. Ilustrasi ini harus memperjelas makna Pancasila dan simbol negara. Baik, yang terakhir ada bab 4, aku dan lingkunganku. Tambahkan video animasi tentang materi yang disampaikan agar semakin menarik dan siswa semangat belajar. Perbanyak juga materi tentang dampak jika tidak menjaga lingkungan sekitar dengan baik. Bab 1, aku dan teman-temanku. Bagian 11 tentang keterpaduan dengan tema lintas pelajaran. Ya, konsep keterpaduan dengan tema lintas mata pelajaran umumnya terdapat dalam buku panduan guru, kurikulum merdeka, termasuk untuk mata pelajaran pendidikan Pancasila kelas 1 SD.
Meskipun perasa tersebut mungkin tidak tercantum secara eksplisit di setiap halaman buku siswa. Bab 2. Aku patuh pada aturan. Buku siswa PPKN kelas 1 SD Kurikulum Merdeka memuat bab 2, Aku patuh pada aturan, yang terdiri dari bagian-bagian seperti aturan dalam keluargaku, aku mematuhi aturan di rumah, dan aku peduli dengan tempat tinggalku. Materi ini fokus pada pemahaman tentang aturan di rumah atau di sekolah, hak dan kewajiban di rumah atau di sekolah, dan sikap patuh terhadap aturan serta norma. Bab 3, Aku mengenal Indonesia. Pada bab 3 ini, Aku mengenal Indonesia, Kurikulum Merdeka memang mendorong pembelajaran yang terintegrasi dan materi pada bab 3 secara alami terkait dengan beberapa mata pelajaran lain. Bentuk keterpaduannya yaitu 1. Bahasa Indonesia, 2. SBDP atau Seni Budaya dan Prakarya, 3. IPS, Muatan Sosial. Bab 2. 1. Gunakan model tematik. Gunakan tema tematik dari kurikulum tematik SD. Jika sekolah menerapkan tematik untuk membuat proyek gabungan, misalnya tema negara dan kebanggaanku atau tema lain yang relevan, bisa menggabungkan Pancasila bab 3 dengan pelajaran bahasa, seni, IPS, dan keterampilan. Bab 3. Perkuat keterhubungan dengan pengalaman harian siswa. Ajak siswa berbagi pengalaman nyata terkait Indonesia seperti mengikuti upacara bendera atau melihat simbol negara di lingkungan sekitar. 2. Gunakan contoh yang lebih dekat dengan kehidupan siswa. Sertakan foto rumah adat lokal, makanan khas daerah siswa, atau kegiatan budaya setempat untuk meningkatkan relevansi. Bab 4 pada bagian 11. Materi dapat diperkaya dengan menghubungkan isi dengan tema lain seperti bahasa Indonesia, IPS, dan SBDP. Perlu menambahkan aktivitas proyek atau tugas sederhana yang mengintegrasikan beberapa mata pelajaran agar lebih bermakna. Keterkaitan dengan tema lintas mapel dan dapat diperkuat melalui kegiatan mengamati lingkungan, membuat gambar, menceritakan kembali, atau diskusi sederhana. Diperlukan contoh aktivitas yang menunjukkan integrasi nyata antar mapel untuk meningkatkan pemahaman siswa. Yang selanjutnya yaitu materi ke-12 tentang potensi mendorong sikap aktif dan partisipasi siswa. Bab 1, Aku dan teman-temanku. Potensi tinggi, fokus pada interaksi langsung, berbicara, mendengarkan, dan kerjasama dalam membuat atau mengikuti aturan. Pada bab 2, Aku patuh kepada aturan. Potensi sedang hingga tinggi, fokus pada berbagai pengalaman, praktik peran kepatuhan, dan aksi diskusi atau kepedulian lingkungan. Pada bab 3, Aku mengenal Indonesia. Potensi tinggi, fokus pada tindakan kolektif, ekspresi fisik, dan partisipasi seremonial seperti menyanyi dan menghormati. Pada bab 4, Aku dan lingkunganku. Potensi tertinggi yaitu fokus terhadap eksplisit atau pada aksi nyata seperti gotong royong, dan keterlibatan praktis seperti observasi, membersihkan, menjaga kerapihan. Saran atau rekomendasi untuk bab 1 tentang Aku dan teman-temanku. Jaringan teman seperti permainan mencari teman yang memiliki kesamaan atau perbedaan tertentu. Contohnya yang aktif bergerak dan bertanya. Piagam kelas, siswa berdiskusi dan menyuarakan usulan yang membuat 3-5 aturan main yang disepakati bersama. Galeri diri, siswa mempresentasikan gambar atau fakta unik tentang diri mereka sendiri. Saran atau rekomendasi untuk bab 2 tentang Aku patuh pada aturan. Drama kepatuhan, siswa melakukan permainan peran sederhana yang menunjukkan kepatuhan terhadap aturan rumah. Peta aturan, siswa berbagi dan membandingkan aturan rumah masing-masing dalam kelompok kecil. Aksi nyata, pembagian tugas spesifik dalam proyek kebersihan kelas untuk menjamin partisipasi semua. Saran atau rekomendasi untuk bab 3 tentang Aku mengenal Indonesia. Sikap kolektif,
seperti latihan menyanyi lagu kebangsaan dengan sikap berdiri sempurna dan ekspresi penghormatan kepada partisipasi fisik. Yang selanjutnya, saran atau rekomendasi bab 3, aku mengenal Indonesia. Sikap kolektif, latihan menyanyi lagu kebangsaan dengan sikap berdiri sempurna dan ekspresi penghormatan atau partisipasi fisik. Kolase simbol, kelompok siswa bekerja sama membuat visual dan menjelaskan makna simbol Garuda Pancasila. Tanya jawab, diskusi aktif mengenai arti merah putih dan alasan menghormati bendera. Yang selanjutnya yaitu saran atau rekomendasi bab 4 tentang aku dan lingkunganku. Gotong royong 5 menit, misalkan program membersihkan kelas atau area sekolah dengan tanggung jawab yang jelas per siswa. Jurnal observasi, siswa aktif mengamati dan mencatat menggambar bagian-bagian penting lingkungan sekolah. Mencurahkan ide solusi, misalkan diskusi tentang masalah lingkungan, misalnya sampah, dan meminta siswa memberikan ide solusi untuk perbaikan. Dapat disimpulkan, secara keseluruhan buku ini dinilai sangat baik dan telah memenuhi tujuan pembelajaran PKM untuk kelas 1 SD berkat kekuatan utama yang mencakup kesesuaian dengan KD dan nilai Pancasila, penggunaan bahasa yang jelas dan sesuai usia, ilustrasi yang menarik, dan aktivitas yang secara efektif mendorong partisipasi aktif siswa. Namun, untuk penyempurnaannya, diberikan rekomendasi perbaikan, yaitu memperkaya konteks budaya dengan contoh lokal yang lebih banyak untuk memperkuat identitas nasional, memperdalam nilai demokrasi dan HAM melalui contoh musyawarah dan keseimbangan hak atau kewajiban yang konkret, memperkuat aktivitas reflektif dengan menambah pertanyaan pemantik dan proyek kolaboratif, serta penyederhanaan istilah hukum oleh guru, misalnya mengganti istilah abstrak dengan aturan negara agar lebih mudah dipahami oleh siswa usia 6-7 tahun. Sekian presentasi dari kelompok 1. Jika ada salah kata atau salah ucapan, kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.